Alhamdulillahilladzi tafarrada bikulli kamal wa ikhtassa bi abha jamalin wa a'zama jalal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul kabirul muta'al. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu bi karimil sajaya wa syarifil hisal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairu suhbin wa al wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, di tanggal 18 dari bulan Rabiul Tsani tahun 1435 Hijriah, kita dapat kembali melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram. Dan pembahasan kita masih pada Kitabul Janaiz, dan tepatnya biidznillah kita akan membahas sebuah hadis atau beberapa hadis dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab yang mulia ini. Dan biidznillah kita akan awali pembahasan kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu atau kita baca bersama hadis yang mulia ini. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Ma'qali ibn Yasar radhiyallahu anhu qablahu wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah rawahu Muslim wal arba'. Wa an Ma'qali ibn Yasar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum yasin rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Sa'id serta Abu Hurairah semoga Allah meridhai keduanya. Qala, mereka berdua menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinilah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam yang 4. Wa an Ma'qil ibn Yasarin radhiyallahu an, dan dari Ma'qil ibn Yasar semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda, iqra'u ala mautakum yasin. Bacalah atas orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian surat Yasin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Pembahasan tentang talqin telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan yang dimaksud dengan talqin adalah memperdengarkan kalimat tauhid atau menyuruh kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini berbeda dengan pengertian talqin yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, bahwa yang mereka maksud adalah mengajari mayit yang sudah dikuburkan akan kunci jawaban dari pertanyaan yang hendak diajukan oleh para malaikat di alam kubur. Dan ini kita katakan tidaklah benar dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pula oleh para sahabatnya. Tapi yang dimaksud dengan talqin sebagaimana dalam hadis ini, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinilah orang-orang yang hendak meninggal, yang dalam keadaan sakaratul maut di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini disepakati
oleh semua ulama bahwa talqin posisinya adalah sebelum meninggal. Yang ingin saya garis bawahi adalah kalimat mautakum, laqinu mautakum. Kata-kata mautakum ini artinya orang yang hendak meninggal. Oleh sebab itu apabila orang dalam keadaan sakaratul maut, kaum muslimin berada di sampingnya untuk membisikkan kepadanya atau memerintahkan kepada mayit tersebut atau kepada orang yang hendak menghadapi sakaratul maut tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah, atau kita katakan kepadanya, katakanlah olehmu la ilaha illallah. Kecuali orang Betawi biasa dia katakan nyebut pak, nyebut katanya. Maksudnya sebutlah la ilaha illallah. Ini juga sebenarnya adalah talqin, tetapi talqin yang tidak sempurna. Ya, karena saya membaca sebuah tulisan ditulis oleh salah seorang budayawan asli Betawi, ketika dikatakan but kong nyebut gitu, akhirnya kemudian dia membuat pantun. Karena kebiasaan orang Betawi biasa mereka pandai membuat pantun. Akhirnya kemudian dikatakan but nyebut begitu, sampai kemudian dia buat bait tentang temanya adalah nyebut gitu ya. Ala kulli hal, bahwa di sini kata-kata mautakum artinya apa? Orang yang hendak meninggal. Coba kita cocokkan dengan hadis setelahnya, hadis dari Ma'qil ibn Yasar. Wa an Ma'qil ibn Yasarin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah atas orang-orang, kata-kata mautakum antum garis bawahi, bacalah atas mautakum surat Yasin. Tadi kata-kata mautakum sebelum meninggal atau setelah meninggal? Sebelum meninggal. Dari sinilah kita mengetahui akan kekeliruan dari sebagian kaum muslimin yang membaca surat Yasin justru setelah mayit meninggal. Padahal apabila kita lihat redaksinya antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, dan semoga ini adalah merupakan salah satu tujuan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar mengapa menyebutkan hadis ini secara berdampingan. Ingin mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa kata-kata mautakum di situ adalah orang yang sebelum meninggal. Oleh sebab itu seperti Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang disunnahkannya membaca surat Yasin di hadapan orang yang sedang dalam sakaratul maut dengan menggunakan dalil ini. Dari sinilah kemudian kita mengetahui kesalahan sebagian atau kekeliruan dari sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang membaca Yasin setelah mayit meninggal. Padahal redaksinya tadi sama. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Iqra'u ala mautakum Yasin. Walaupun tentu hadis ini tidak luput dari perbincangan para ulama rahimahumullah taala tentang statusnya, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram ini, bahwa Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala mensahihkan hadis ini, dan kita ketahui bahwasanya Al-Imam Ibnu Hibban adalah salah seorang yang dituduhkan kepadanya sebagai seorang ulama yang mutasahil, artinya yang terlalu mudah di dalam mensahihkan hadis. Tetapi walau demikian hadisnya adalah disahihkan oleh sebagian ulama, dan dengan demikian kita boleh mengamalkannya, wallahu taala alam. Baik, telah panjang lebar kita bahas seputar masalah talqin di pertemuan yang lalu, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa 'an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلقه في عقبه رواه مسلم. Qala al-muallif rahimahullah wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha,
Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu. Sedangkan pandangannya telah terbelalak. Fa aghmadahu, maka Rasulullah memejamkannya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innar ruha idza qubid, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, ittaba'ahul basar, diikuti oleh pandangan. Fadajja nasun min ahlihi, maka saat itu riuhlah sekelompok manusia dari keluarganya. Faqala, kemudian beliau bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikanlah derajatnya bersama golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa afsih lahu fi qabrih, dan lapangkanlah baginya kuburannya. Wa nawwir lahu fih, dan terangkanlah baginya di dalamnya. Wahlufhu fi aqibih, dan jadikanlah pengganti bagi anak keturunannya atau yang ditinggalkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dan Ummu Salamah adalah salah seorang dari ummahatul mukminin, dari istri Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasalam setelah beliau menjadi janda yang ditinggalkan oleh Abu Salamah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam, beliau telah bersabda sebelumnya kepada para sahabat, ma min ahadin yusabu bi musibatin fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, illa ajjarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafahu khairan minha. Rasulullah SAW telah bersabda kepada para sahabatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang ditimpa oleh musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian dia mengatakan, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpa aku ini, dan jadikanlah bagiku pengganti yang lebih baik daripada musibah yang aku alami ini, kecuali kata Rasulullah, Allah akan memberikan pahala kepadanya dan akan menggantikan baginya sesuatu yang lebih baik dari yang telah meninggalkannya. Ummu Salamah, beliau telah mendapatkan suaminya tercinta yaitu Abu Salamah sebagai suami yang sangat setia kepadanya. Ketika Abu Salamah meninggal, maka saat itu Ummu Salamah beliau langsung mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau mendapatkan musibah di benturan pertama, beliau langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ketika Ummu Salamah mengatakan seperti itu dan beliau mengucapkannya dengan penuh keyakinan, hanya saat itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha beliau bertanya-tanya, katanya kira-kira siapa yang akan menjadi pengganti yang lebih baik bagi Abu Salamah? Adakah manusia atau suami yang lebih baik daripada Abu Salamah? Saat itu atau pertanyaan itu tetap menjadi teka-teki bagi Ummu Salamah. Namun kemudian beliau amat yakin akan kebenaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sampai kemudian tatkala masa iddah dari Ummu Salamah telah berakhir, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian melamar Ummu Salamah, di mana tentu saja bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik daripada Abu Salamah, dan ini adalah membuktikan akan kebenaran apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam dari akhlak dan budi pekerti beliau alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai para sahabatnya. Dan bagian dari kecintaan beliau alaihi salatu wasalam kepada para sahabatnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengunjungi mereka. Ketika mereka dalam keadaan lapang, ketika mereka dalam keadaan susah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjenguk mereka apabila mereka dalam keadaan. Maka ketika Abu Salamah didengar sakit oleh Rasulullah, maka seketika itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menuju ke rumah Abu Salamah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Abu Salamah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan Abu Salamah pandangannya telah menatap ke atas langit, telah terbelalak. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau langsung memejamkan kedua mata Abu Salamah. Dan ini menunjukkan akan disyariatkannya bagi kita untuk memejamkan mata mayit apabila kita mendapatkan mayit masih terbelalak kedua matanya. Jangan dibiarkan seperti itu, karena akan menimbulkan rasa takut pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka sebelum dia kaku, maka kemudian kita usapkan. Konon kalau sedikit agak kaku menurut sebagian orang yang berpengalaman, maka ditarik bagian samping dari kelopak mata, ditarik seperti ini, maka insya Allah akan tertutup. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar ruha idza qubid tabi'ahul basar." Apabila ruh itu telah dicabut, maka dia diikuti oleh pandangan. Ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka seketika itu pula karib kerabat dari Ummu Salamah dan Abu Salamah yang hadir saat itu mengetahui bahwa Abu Salamah telah tiada. Seketika itu kemudian riuhlah situasi yang ada di rumah Abu Salamah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan mereka untuk tidak mengatakan sesuatu kecuali kebaikan. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan sesuatu atas diri kalian kecuali kebaikan. Li'annal malaikata yu'minuna ma taqulun. Karena para malaikat saat itu akan mengaminkan setiap doa yang kalian panjatkan. Dan apabila doa kita diaminkan oleh para malaikat, maka akan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikhawatirkan karena ekspresi kita yang tidak terkontrol, sikap tasahud kita ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita melaknat diri kita atau melaknat mayit atau kemudian melaknat Allah Subhanahu wa taala, la sama Allah, maka saat itu kemudian para malaikat akan mengaminkannya dan kemudian kutukan dan laknat itu kembali kepada kita, kemadaratannya atau kepada mayit. Oleh sebab itu hendaklah kita tidak mengatakan sesuatu di hadapan mayit kecuali kebaikan, tidak menyebutkan keburukan-keburukannya, kecuali kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmatinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 5 doa. Dan ini yang semestinya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita berhadapan atau berada di hadapan mayit. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan bagi Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih dekat untuk dikabulkan daripada doa selain beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian doa yang kedua, warfa' lahu darajatahu fil mahdiyyin atau warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, tinggikanlah derajatnya bersama dengan al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu? Orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang meniti Shiratal Mustaqim, yang senantiasa kita minta agar kita menjadi pengikut mereka. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Jadi Al-Mahdiyyin adalah orang-orang yang meniti jalan istiqamah. Siapa mereka? Disebutkan dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini Al-Mahdiyyin. Mereka adalah kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ini doanya yang kedua. Kemudian berikutnya waftah lahu fi qabrih. Di dalam riwayat yang lain wa afsih lahu fi qabrih. Dan lapangkanlah baginya di kuburannya. Karena kita ketahui bahwa secara zahirnya kuburan itu sangat sempit. BTN masa depan itu hanya 1x2. Sangat sempit secara zahirnya, tetapi akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba, maka akan dikatakan kepadanya di kuburannya, ya luaskanlah kuburannya maddal basar, seluas pandangan matanya. Ini adalah doa yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nawwir lahu fih, dan berikanlah cahaya di kuburannya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dari segi hissi, dari segi lahiriahnya, dari segi zahirnya, bahwa kuburan itu sangat gelap gulita, tidak ada satu lubang pun yang bisa tembus cahaya ke dalamnya. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ke kuburan Abu Salamah. Wa nawwir lahu fih. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wakhlufhu fi aqibih, dan gantikanlah dia pada anak keturunan atau anak istrinya yang ditinggalkannya. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW berdoa bagi Abu Salamah dengan 5 kandungan doa tersebut, yang kita pastikan bahwa doa beliau alaihi salatu wasallam itu terkabul adalah doa yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengganti bagi istri dan anak-anak Abu Salamah menjadi di bawah naungan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa 4 dari doa Rasulullah bagi Abu Salamah, dan semoga Abu Salamah mendapatkan pengkabulan doa Rasulullah SAW dari 4 hal yang tersisa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, meninggikan derajatnya bersama dengan Al-Mahdiyyin, melapangkan kuburannya dan memberikan cahaya kepada beliau di dalamnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh sebab itu disunnahkan bagi kita sekalian apabila kita melakukan takziah, menjenguk orang yang sudah meninggal atau memberikan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan, maka sudah seyogianya kita berdoa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa afsih lahu fi qabri wa nawwir lahu fi wa akhlufhu fi aqibih. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkunjung ke rumah Abu Salamah ya radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya li burdi ibara muttafaqun alaihi.
وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau ditutup atau diselimuti oleh sebuah kain yang bercorak. Ya, biburdin hibarah. Burdin hibarah adalah kain yang bercorak, mirip dengan selimut yang dahulu diidentikan dengan selimut rumah sakit yang belang hitam putih itu. Itu namanya burdin atau burdun hibarah. Dalam hadis yang pertama ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan bagi mayit apabila telah meninggal maka seluruh jasadnya ditutup. Ya, seluruh jasadnya ditutup dan tidak dibiarkan terbuka. Dan tidak pula menggunakan kain yang transparan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa burdun hibarah itu adalah kain yang tidak tebal dan tidak tipis, tidak transparan. Karena sebagian mayit diperlakukan seperti orang-orang yang berada di luar Islam. Jadi selama atau sebelum mereka dimandikan maka tetap menggunakan pakaiannya, bahkan dikenakan pakaian yang baik, diberikan perhiasan, dikasih jas, dikasih dasi dan seterusnya. Kemudian setelah itu hanya ditutup dengan menggunakan kain yang transparan. Ya, ini adalah bukan dari contoh yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut bukan dari tradisi para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu adalah bukan merupakan bagian dari tradisi para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dapat kita ketahui bahwasannya apa yang saat ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin berarti adalah tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Kemudian di dalam hadis berikutnya, wa anha, dan dari Ummul Mukminin juga, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Beliau telah mencium Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau meninggal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan ini telah kita bahas dalam kajian malam Sabtu yang lalu ketika kita membahas tentang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saat itu manusia ditimpa oleh satu musibah yang tidak pernah menimpa umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebelumnya dan setelahnya, sehingga tidak ada musibah terbesar yang pernah dialami oleh umat ini dari wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga saat itu para sahabat radhiyallahu taala anhum merasa kaget dan sebagian dari mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal pada waktu subuhnya saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat kondisi kesehatan beliau membaik, sehingga kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah yang saat itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan tirai yang menghalangi antara rumah beliau dengan Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW tersenyum, sehingga membuat sebagian sahabat terfitnah dengan senyumnya Rasulullah SAW tersebut, sehingga mereka hampir-hampir membatalkan sholat mereka karena saking gembiranya mereka melihat Rasulullah SAW tersenyum setelah sebelumnya selama 12 hari Rasulullah SAW menderita sakit yang sangat parah. Sehingga di waktu pagi harinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau merasa yakin bahwasannya Rasulullah SAW kesehatannya sudah membaik, sehingga di pagi itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pergi ke kebunnya.
Dan oleh sebab itulah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau nanti baru tahu Rasulullah SAW meninggal setelah dipanggil oleh disusul oleh salah seorang sahabat, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Beliau tanpa banyak berkomentar, tanpa menegur para sahabat yang ada di sekitar rumah Rasulullah, beliau langsung masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau membuka kain burdun hibarah yang menutup jasad beliau alaihi salatu wasallam yang mulia. Kemudian setelah dilihat, saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, engkau telah hidup dan meninggal dalam keadaan yang sangat mulia wahai Rasulullah. Saat itu kemudian As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang mulia ini. Dan ini menunjukkan, ikhwatal iman, menunjukkan akan bolehnya kita mencium jasad dari orang yang sudah meninggal, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qal, beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya, hatta yuqda'an, sehingga dibayar atas namanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi serta beliau menghasankannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Janaiz, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau mengkabarkan kepada kita sekalian bahwa jiwa seorang mukmin nasibnya di akhirat kelak sangat bergantung dengan utangnya. Dan yang dimaksud dengan utang adalah kullu ma yadkhulu fid dimmah min thamanin mabi' au qardin au ajrin au qimati mislihi au ghairi dzalik. Setiap yang menjadi beban dan tanggungan manusia baik dari segi maupun material, ini dikatakan dengan utang. Ya, setiap yang menjadi tanggungan dari beban kita, baik itu karena nilai komoditi tertentu, atau dia itu adalah utang, atau upah, atau jasa, atau nilai dari suatu benda, bahkan berbentuk non material. Kita ketahui di sana ada utang saum, ada utang nazar, yang juga ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal sedangkan dia memiliki utang saum. Apakah saya berkewajiban untuk mengqadanya? Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, bagaimana jikalau ibumu itu memiliki utang kepada manusia, apakah engkau hendak membayarnya? Kemudian orang tadi mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar daripada utang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu utang merupakan sesuatu yang sangat besar, dan dia bisa membahayakan seseorang apabila dia meninggal dalam keadaan belum terbayarkan. Oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah taala, mereka mengatakan bahwasannya utang itu harus dibayarkan kepada pemilik piutang dari utang-utangnya mayit sebelum mayit itu dikuburkan. Sebagian ulama mengatakan seperti itu saking kerasnya ancaman bagi mereka yang meninggal sedangkan dia memiliki utang. Walaupun menurut pendapat yang rajih wallahu taala alam wal ilmu indallah, bahwasannya hendaklah pemakaman mayit tidak terganggu dengan proses pembayaran utang.
Kita katakan pembayaran utang harus segera dipercepat, ya harus segera dipercepat, harus segera dibayar dan dilunasi. Demikian juga dengan prosesi pengurusan jenazah juga harus disegerakan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian juga para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa diwajibkan atas ahli waris untuk mensegerakan pembayaran utang-utang mayit. Oleh karena mayit tidak memiliki hak sedikit pun juga dari harta yang ditinggalkan mayit kecuali setelah utang-utang mayit itu dilunasi. Andaikan ada seorang mayit meninggalkan harta 1 triliun, tetapi dia memiliki utang 1 triliun juga, maka tidak ada 1 rupiah pun yang berhak diterima oleh ahli waris. Oleh sebab itu kita lihat di dalam ayat-ayat tentang pembagian waris yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mim ba'di wasiyati yusi biha audain." Warisan ini semua dibagikan setelah ditunaikannya wasiat yang disampaikan oleh mayit ketika dia hendak meninggal atau sebelumnya, dan setelah dibayarkannya utang-utang. Sehingga apabila mayit masih memiliki utang, maka tidak dihalalkan bagi ahli waris untuk membagikan harta yang ditinggalkan mayit tersebut sampai terlunaskannya utang-utang si mayit tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah tidak seyogianya bagi kita sekalian untuk meremehkan perkara utang, karena perkaranya sangat besar, bahayanya juga sangat mengancam. Dan meremehkan utang piutang ini adalah merupakan sebuah kesalahan. Oleh sebab itu kita ketahui terkadang sebagian orang mudah dan gemar mengutang. Ya, walaupun terkadang utang yang dia pinjam tersebut terkadang adalah di luar batas kemampuannya untuk melunasinya. Sehingga kita dapatkan kredit sana, kredit situ, cicil sana, cicil situ. Sehingga kemudian tatkala datang akhir bulan atau awal bulan, tidak kita dapatkan dari slip gaji kita kecuali ya nihil atau bahkan minus. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu kita dalam kondisi yang sangat berbahaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaih." Jiwa seorang mukmin apabila dia meninggal itu sangat bergantung dengan utangnya. Betul, Nabi Ali sallallahu wasallam juga beliau meninggal dalam keadaan berhutang. Sehingga sebagian orang kemudian berhujjah dan berdalil bahwasanya mengutang itu sunnah. Karena Nabi punya utang. Ya, beliau meninggal dalam keadaan baju besi beliau tergadaikan pada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Tapi ingat Rasulullah, beliau mengutang tapi ada sesuatu yang digadaikan. Nah, antum tidak ada yang digadaikan sama sekali. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, ketika kemudian ada yang digadaikan berarti lunas. Ya, tetapi sebagian dari kita ketika kita mengutang itu tidak melihat kepada batasan kemampuan. Ya, batasan kemampuan diri kita atau kita sekalian di dalam memperoleh penghasilan atau rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Ya. Oleh sebab itulah hadis yang mulia ini mengingatkan kita sekalian akan bahaya utang dan sudah seyogianya bagi kita sekalian untuk mewaspadainya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis telah kita bahas dari Kitabul Janaiz, dari Kitab Bulughul Maram. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan manfaat darinya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qadiriman para jemaah sekalian beserta para pendengar rumah dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kami sampaikan beberapa hadis dan beberapa penjelasan dan faedah seputar hadis yang telah disampaikan, dan selanjutnya kami persilakan apabila ada di antara para pendengar. Ditukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Pertanyaan pertama, apakah kalau mayat itu yang sudah koma itu bisa ditariki dengan bisikan pada ringan, kan ada juga yang seperti yang bisa diangkat sehingga bisa dibisikan di telinga itu pertama. Yang kedua, ada yang berkembang di masyarakat bahwa ketika mayat itu meninggal itu kan matanya terbelalak, matanya dengan matikan, betul itu. Iya. Yang kedua, yang ketiga, berkaitan yang utang ini. Saya ini berhutang di bank dekat rumah. Kasusnya kalau di rumah itu kalau berhutang begitu, katanya kalau meninggal itu langsung lunas itu. Hukum dunia. Sanksinya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana ini hubungan dengan saya tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang pertama, wallahu taala alam, bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, dia bersifat umum. Dan orang yang dalam keadaan koma, jikalau kondisinya dalam kondisi kritis, menurut keterangan ahli medis, maka bahwa saat itu adalah berarti kita harus mentalkininya. Jadi walaupun dia dalam keadaan koma, tapi atau karena tidak menutup kemungkinan bahwa dia tetap dalam keadaan sadar, hanya saja dia tidak bisa berkata-kata. Oleh sebab itu, wallahu taala alam wal ilmu indallah, bahwa dia tetap ditalqin dengan kita membisikkan kalimatut tauhid kepadanya. Yang kedua, berkenaan dengan terbelalaknya pandangan mata orang yang dalam keadaan meninggal, sebagian orang mengatakan bahwa dia melihat malaikat. Wallahu taala alam, bahwa itu tidak menutup kemungkinan akan hal itu. Karena kita pun sama-sama kita belum pernah mengalaminya. Ya, tetapi apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar ruha idza qubid tabi'ahul basar. Apabila ruh itu dicabut, maka dia diikuti oleh pandangan mata. Karena terkadang mayit, sebagaimana kita ketahui dari penjelasan 2 pekan yang lalu, bahwa mayit atau orang yang dalam keadaan sakaratul maut, terkadang dia melihat sesuatu yang tidak disaksikan oleh orang-orang yang hadir di sekitarnya. Imma dia terkadang melihat malaikat, atau juga terkadang melihat syaitan yang berusaha untuk menjerumuskan orang tersebut agar tidak mengucapkan kalimatut tauhid, atau agar memproklamirkan dirinya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hal itu dialami oleh Imam Ahmad ketika beliau dalam keadaan sakit keras, ketika beliau ditalkini dengan diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, beliau kemudian mengatakan la, tidak. Sehingga kemudian membuat orang-orang di sekitarnya terheran. Namun kemudian setelah Imam Ahmad kembali sadar, beliau baru memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya yang beliau jawab tadi dengan penolakan, yaitu la, adalah syaitan. Karena saat itu syaitan berdiri di atas kepala Imam Ahmad dan mengatakan, ya Uhaimid, ya wahai Uhaimid, wahai Ahmad, Ahmad cilik gitu.
meninggallah kamu di luar agama Islam. Sehingga Imam Ahmad kemudian mengatakan la, katanya tidak. Ya. Kemudian berikutnya, adapun berkenaan dengan utang, ya, memang saat ini beberapa lembaga keuangan yang terkadang sesungguhnya dia adalah lembaga keuangan yang Dracula, tetapi dia atau mereka seakan-akan menampakkan kedermawanan mereka, sehingga mereka mengatakan kalau Anda meninggal lunas, gitu, sehingga kemudian orang pun termotivasi untuk cepat meninggal biar utangnya cepat lunas, ya. Tetapi kalau seandainya kondisinya seperti itu, terlepas kemudian apakah itu adalah bank riba ataukah tidak, itu di luar pembahasan kita. Tetapi apabila ada orang yang kita meminjam darinya, kemudian dia katakan kalau ada apa-apa antum mendapatkan musibah, utang-utang antum ini lunas, maka dia seperti apa yang dikatakannya, ya, karena dia adalah pemilik hak dan dia sudah tanazul, dia sudah melepaskannya atas kita sekalian. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan tentang utang Ustaz. Yang pertama, utang orang tua yang meninggal jika memiliki anak lebih dari satu, siapa yang paling wajib untuk bertanggung jawab menyelesaikan utang-utangnya, baik itu bersifat materi ataupun non materi? Karena ada kasus itu dibebankan pada anak tertua, dan karena warisannya tidak ada dan anaknya kemudian mereka bersepakat untuk membebankan hutang itu kepada kakaknya yang paling sulung. Kemudian yang kedua, mana yang didahulukan dari konteks tadi tentang wasiat dan hutang? Seorang yang meninggal dengan dua perkara ini, dia punya wasiat dan juga punya hutang sekaligus, dan wasiatnya jika dipenuhi tidak bisa menutupi hutangnya. Berhubungan dengan konteks yang pertama tadi, jika dipenuhi wasiatnya maka hutangnya akan tidak mampu, sisa hartanya tidak mampu menyelesaikan hutangnya, tetapi anaknya mampu menyempurnakan penyelesaian hutang itu. Mana yang lebih didahulukan? Apakah hutang dulu kemudian wasiat, atau boleh wasiat dengan keadaan kasus seperti itu bahwa anaknya bisa menyempurnakan penyelesaian hutangnya setelah wasiatnya dipenuhi? Kemudian yang ketiga, bolehkah kita membujuk pemberi piutang untuk membebaskan hutang dari orang tua kita? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang pertama, apabila orang tua kita meninggal tidak meninggalkan harta warisan, kemudian memiliki anak lebih dari satu, siapakah yang paling berhak untuk dibebankan kepadanya utang ini? Wallahu ta'ala alam, bahwa yang memutuskan perkaranya adalah pengadilan. Sama halnya dengan kewajiban di dalam membayar diat, maka kembali kepada akilah. Akilah adalah keluarga, dan yang paling berhak adalah al-asobah tentu, ya, dari keluarga terdekat. Oleh sebab itu pengadilan akan melihat kadar kemampuan dari masing-masing ahli waris yang mewarisi orang yang sudah meninggal ini. Oleh sebab itu di dalam hukum Islam ada yang dinamakan dengan istilah diwan, atau semacam database
catatan sipil yang diantaranya catatan tersebut meliputi penghasilan setiap warga negara yang hidup di negara tersebut. Ini namakan dengan diwan. Sehingga dari pihak pengadilan akan melihat. Jadi misalkan seperti sekarang saya berikan contoh di Saudi Arabia. Di Saudi itu pembagian warisan itu mesti melalui pengadilan, karena diantaranya untuk menyelesaikan perkara-perkara itu. Demikian juga perkara diat. Apabila ada seseorang yang menabrak dalam sebuah kecelakaan lalu lintas sampai mengakibatkan adanya korban meninggal, maka yang menabrak ini kan harus membayar diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Yakni kurang lebih 2 miliar. Siapa yang membayar? Yang membayar bukan pelaku, karena si pelaku di penjara. Bagaimana caranya dia bisa mendatangkan uang sebanyak itu? Maka yang membayar ini adalah al-aqilah, keluarga. Oleh sebab itu dalam proses pembayaran diat kasus pembunuhan, yang dibebankan diat ini kepada siapa? Kepada keluarga. Jikalau Anda bertanya, loh kok keluarga, bukankah di dalam Islam itu adalah la taziru waziratu wizra ukhra? Tidak ada dosa seseorang ditanggung oleh orang lain. Tapi mengapa dalam kasus diat, apabila ada dari keluarga kita yang melakukan pembunuhan, maka diatnya harus dibayar oleh siapa? Oleh keluarga besar. Agar supaya terjadinya amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah keluarga. Sehingga kalau ada keluarga yang nakal-nakal, itu mesti diingatkan sama keluarga yang lain, kok jangan macam-macam itu. Sebentar kalau kau pergi membunuh, kita juga yang susah. Ya. Nah, dibebankan kepada keluarga. Bagaimana cara penilaiannya? Itu dilihat dari diwannya itu, dari catatan itu, dari database yang dimiliki oleh negara, bahwa misalnya anak pertama penghasilannya katakan 10 juta per bulan, sementara tanggungan per bulannya misalkan dia hanya 3 juta rupiah. Tapi anak yang terakhir penghasilannya 15 juta dan tanggungannya per bulan hanya 2 juta rupiah misalkan, atau sama 3 juta, tetapi dia lebih banyak mendapatkan penghasilan. Maka saat itu dari pihak pengadilan akan lebih memberatkan kepada siapa? Kepada anak yang bungsu. Jadi dilihat prosentasenya. Ya. Demikian juga dengan masalah utang piutang, sehingga tidak dibebankan kepada salah seorang anak, misalnya kepada anak yang sulung atau anak bungsu atau pertengahan, tetapi ini adalah melalui proses mahkamah dan pengadilan, insya Allah akan mengkaji masalahnya dari berbagai macam aspek sehingga akan membebankan utang tersebut kepada ahli waris dengan cara yang bijak. Kemudian berikutnya, mana yang didahulukan antara utang dengan wasiat? Wallahu ta'ala alam. Di dalam ayat surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala di sana menggunakan kata-kata au, mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Di kata setelahnya, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Di akhir ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, mim ba'di wasiyati yusa biha audainin ghairu mudhar. Jadi selalu yang disebutkannya adalah setelah wasiat atau utang. Kata-kata atau ini sesungguhnya adalah layak tadi tertib. Dia tidak menunjukkan kepada kemestian keterurutan. Jadi tidak mesti berurutan, karena kata-katanya au, bukan mim ba'di wasiyatin summa dain. Andaikan kalimatnya seperti itu, maka wasiat harus didahulukan baru kemudian utang. Tetapi di sini mim ba'di wasiyati yusina biha audain, atau mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, atau mim ba'di wasiyatin yusa biha audainin ghairu mudhar.
Sehingga wallahu ta'ala alam kita lihat dari skala kewajibannya. Maka utang hukum asalnya dia adalah lebih wajib daripada wasiat. Karena umumnya wasiat itu adalah dalam perkara yang sunnah. Ya, wasiat pada umumnya dalam perkara yang sunnah. Wasiat ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada selain ahli waris dari karib kerabat kita yang tidak mendapatkan hak waris. Misalkan ada keponakan kita, dia sudah hidup dengan kita dari sejak dia kecil. Bapaknya sudah meninggal, kita ambil, bagikan anak kita sendiri. Ya, kemudian misalkan kita meninggal, dari pihak keluarga mengatakan ini anak angkatnya gitu. Tetapi permasalahannya karena kita punya anak laki-laki, maka otomatis dia akan terhalang. Maka saat itu karena kita melihat bahwa dia juga adalah sudah yatim, maka kemudian kita berwasiat. Jadi hukum asal wasiat adalah hukum asalnya adalah sunnah. Ya, memang kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu. Ya, di awal mula Islam adalah diperintahkan, kan tadi dianjurkan untuk berwasiat, namun kemudian di akhir kesempurnaan syariat ini maka hukum berwasiat hukumnya adalah sunnah. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, la wasiat alil waris, tidak boleh kita berwasiat kepada waris. Oleh sebab itu kita lihat dari segi kekuatan, dari segi hukumnya, apakah dia adalah dalam perkara yang wajib atau dalam perkara yang sunnah. Jika wasiatnya dalam perkara yang sunnah, maka utang adalah jauh lebih wajib dan dia harus lebih diprioritaskan dan dikedepankan daripada wasiat yang sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga adalah apakah diperbolehkan bagi kita untuk membujuk pemilik piutang untuk membebaskan utang dari orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, jikalau dia bisa dibujuk dan jikalau dia rela, maka tidak mengapa kita menjelaskan kepadanya tentang keutamaan membebaskan utang, keutamaan memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, keutamaan meringankan beban orang yang dalam keadaan kesulitan, dan apabila kemudian dia terketuk hatinya dan tergugah untuk membebaskannya, maka insya Allah itu pun diperbolehkan. Tetapi hukum asalnya adalah kita harus berusaha ya untuk melunasinya dan tidak menempuh langkah itu kecuali di saat kita tidak mampu untuk membayarnya. Karena apabila kita mampu untuk membayarnya, namun karena ketamakan kita untuk mendapatkan warisan, sehingga kemudian kita meminta dan memohon kepada pemilik piutang yang telah dipinjami oleh orang tua kita tersebut agar membebaskannya, maka kita berarti sama dengan meminta padahal kita mampu untuk membayar utang tersebut. Dan saat itu kemudian terkena dengan sabda Rasulullah SAW, man sa'alan nas wa huwa qadirun ayaktasib bu'itsa yaumal qiyamah wa laysa ala wajhi muz'ata lahmin atau kama qala alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang minta kepada manusia sementara dia sesungguhnya adalah sanggup dan mampu untuk berusaha, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sedangkan di wajahnya tidak ada secuil daging pun juga. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan atas semua yang disampaikan kepada para ahli para demikianlah tadi telah kita dengarkan kajian pembahasan dari beberapa hadis dan juga beberapa pertanyaan yang telah diberikan dan jawaban pertanyaan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi sekalian. Kami mohon maaf